Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwajid Fatoni, NIM B92218119. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang jurnal yang saya ambil dari Universitas Brawijaya Malang dengan judul Kemitraan BUMN dengan UMKM sebagai bentuk Corporate Social Responsibility CSR. Studi Kemitraan PT Telkom Kandatel Malang dengan UMKM olahan apel di Kota Batu pada mata kuliah Manajemen Kemitraan. Pertama, kita masuk ke dalam pengertian kemitraan. Menurut Hafsa 2000, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Selain itu, juga terdapat model-model kemitraan, antara lain A. Pseudo Partnership, B. Mutualism Partnership, C. Conjunction Partnership. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat 6 pola yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan kemitraan atau pembagian pola-pola kemitraan, antara lain A. Pola inti plasma, B. Pola subkontrak, C. Pola dagang umum, D. Pola waralaba, E. Pola kerjasama, dan F. Pola-pola yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut The World Business Council for Sustainable Development (BBCD) dalam Wibisono 2007, CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat luas. CSR ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori kelompok. A. Kelompok hitam merupakan kelompok perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali. B. Kelompok merah merupakan kelompok di mana perusahaan mulai melaksanakan praktek CSR tetapi memandangnya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. C. Kelompok biru perusahaan menilai praktek CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi. D. Kelompok hijau perusahaan sudah menetapkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya. CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan media sosial. Pelaksanaan kemitraan usaha sebagai bentuk Corporate Social Responsibility CSR PT Telkom dengan UMKM olahan apel di Kota Batu. Dalam hal ini, PT Telkom telah menerapkan prinsip responsibility, yaitu dengan mewujudkan suatu tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility melalui program kemitraan dan bina lingkungan, antara lain A. Program kemitraan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility CSR yang dilaksanakan oleh PT Telkom Kandatel Malang. PT Telkom Kandatel Malang tidak menjadikan CSR sebagai suatu beban perusahaan, tetapi menempatkan CSR sebagai suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan memadukan antara strategi perusahaan dan masyarakat sehingga manfaat dapat diterima bersama. Selain itu, dalam kelompok hijau disebutkan bahwa perusahaan memandang CSR tidak hanya sebagai suatu keharusan, tetapi merupakan media sosial untuk memberikan manfaat lebih bagi lingkungan di sekitarnya. Dilihat dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa CSR yang dilakukan oleh PT Telkom Kandatel Malang termasuk ke dalam kelompok hijau. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam kelompok hijau, perusahaan sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya. Kemitraan PT Telkom Kandatel Malang dengan UMKM ini dapat terjalin karena adanya kesepakatan antara keduanya yang memiliki kesamaan visi dan misi mencapai tujuan yang saling membutuhkan.
Yang kedua yaitu yang B, pola kemitraan usaha PT Telkom Kandatel Malang dengan UMKM olahan apel di Kota Batu. Program kemitraan merupakan suatu program pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh PT Telkom Kandatel Malang, yang di dalamnya berupa pemberian pinjaman lunak dengan bunga yang cukup ringan melalui pemanfaatan dana laba PT Telkom kepada mitra binaan. PT Telkom Kandatel Malang memberikan bantuan yang utamanya berupa dana bergulir kepada mitra binaan agar dapat memberikan manfaat untuk pengembangan usahanya. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, UMKM harus memenuhi kriteria menjadi mitra binaan yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti tahapan pengajuan peminjaman. Program kemitraan yang dilaksanakan oleh PT Telkom Kandatel Malang ini memberikan manfaat tersendiri bagi UMKM olahan apel. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik maupun pengelola UMKM olahan apel dalam wawancara bahwa dengan adanya program kemitraan ini, UMKM mengalami perkembangan yang cukup baik. Dengan dana yang didapat, pihak UMKM rata-rata menggunakannya sebagai modal untuk membeli bahan maupun alat produksi dan perluasan tempat produksinya. Di samping memberikan pinjaman modal, PT Telkom Kandatel Malang juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada mitra binaannya. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan penggunaan teknologi informasi dengan pemanfaatan internet. Dalam pembinaan ini yang lebih ditekankan ialah materi mengenai penggunaan dan pengelolaan website yang mana nantinya akan dapat lebih memudahkan UMKM olahan apel dalam pemasaran dan juga memudahkan pembeli dalam mencari varian produk maupun informasi produk. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan bagi UMKM-nya. Di sisi lain juga ada faktor pendukung dan penghambat kemitraan usaha PT Telkom Kandatel Malang dan UMKM olahan apel di Kota Batu. Faktor pendukungnya antara lain satu, adanya komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang bermitra, yaitu PT Telkom Kandatel Malang dan juga UMKM mitra binaan. PT Telkom memiliki komitmen keseriusan terhadap pelaksanaan kemitraan sebagai bentuk CSR. Begitu juga dengan UMKM yang memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kewajiban sebagai mitra binaan secara disiplin. Dua, hubungan antara pihak PT Telkom Kandatel Malang dengan mitra binaannya yang terjalin dengan baik. Hubungan yang harmonis akan membuat pelaksanaan program kemitraan berjalan semakin baik. Tiga, antusias UMKM yang cukup tinggi terhadap program kemitraan yang diselenggarakan oleh PT Telkom. Yang kedua yaitu faktor penghambatnya. Antara lain satu, masih adanya mitra binaan yang kurang disiplin dalam membayar cicilan. Dua, banyaknya pelaku usaha kecil yang bergabung menjadi mitra binaan PT Telkom semata-mata dengan tujuan untuk dikenal secara cepat atau biasa disebut dengan penerbitan instan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan atau kesimpulannya adalah CSR PT Telkom menurut kategori pelaksanaannya termasuk ke dalam kelompok hijau. Program kemitraan ini sesuai dengan model mutualism partnership dengan pola kemitraan inti plasma. Kemitraan ini sudah dilaksanakan secara optimal, di mana pembina sudah melaksanakan kewajibannya untuk membina dengan baik, sehingga UMKM sebagai mitra binaannya mendapatkan banyak manfaat. Namun, dengan banyaknya manfaat ini mengakibatkan ketergantungan bagi pihak UMKM untuk terus menempel menjadi mitra binaan PT Telkom Kandatel Malang. Untuk mengatasinya, maka pemberian batasan maksimal suatu UMKM menjadi mitra binaan pada pelaksanaan program kemitraan usaha. Batasan maksimal ini juga selain untuk mandirikan UMKM adalah untuk memberikan kesempatan kepada UMKM lain untuk menjadi mitra binaan PT Telkom Kandatel Malang. Sekian tentang pembahasan yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.